Sekarang sudah beda 2 generasi dari Vivo V30 yang kami review. Dan beberapa orang bilang tidak ada improvementnya. Tapi kami tahu benar apa aja yang sudah Vivo improve. Sebagai perbandingan, kami sedikit bandingkan dengan buah-buahan jadul yang harganya sejenis. Yuk kita bahas. Vivo V50 yang sudah launch kemarin. Tersedia 3 versi, 8256, 12256, dan 12512. Yang tersedia 3 warna, Black, Blissful Purple yang kami pegang ini, dan ada Harmony Red yang amat sangat menarik warnanya. Ini bisa Anda cocokkan dengan baju Anda. Yap, seperti Alvin Swan The Six kawan kami ini. Oke, spesialnya apa? Dari segi bentuk, ini sekelilingnya round edge. Ini benar-benar memanusiakan manusia. Maksud kami ini benar-benar nyaman sekali digenggam. Sama sekali tidak ada sudut di sekelilingnya. Yang secara tebal juga ini tipis banget. Dengan berat segini, walaupun lebih berat sedikit dibanding 2 generasi sebelumnya. Tapi tetap terasa nyaman sekali dipakai sehari-hari. Mungkin karena juga di dalamnya terdapat baterai 6000 mAh. Yang bahkan lebih besar kapasitasnya dibanding kebanyakan flagship yang ada sekarang. Nah, layarnya juga mendukung bentuk pinggir-pinggirnya. Bezel atas yang sudah mirip ketipisannya dengan bezel pinggir, bezel bawah ya walaupun lebih tebal sedikit, tapi tidak terlihat berdagu tebal. Ini mantap sih bezel pinggir-pinggirnya. Kecerahannya gimana? Brightness maksimal dalam ruang dapat segini, upgrade sedikit dibanding 2 generasi sebelumnya. Kita simulasikan matahari dapat segini. Yap, tetap lebih tinggi. Dan keterangan HDR-nya pun juga lebih tinggi. Yap, ini sudah support HDR di YouTube. Di Netflix pun juga bisa, sudah pasti Full HD di Netflix. Jadi layar ini aman di keterangan siang hari. Sudah pasti buah-buahan jadul tidak akan bisa menandingi. Berapa tahun ke belakang itu teknologinya. Padahal ini layar udah paling maksimal. Ini sih beneran deal breaker banget. Salah satu aspek flagship yang dibawa Vivo V50 adalah di boxnya mendapatkan charger Vivo Flash Charge 90W. Yap, ini macam di Vivo X200 Pro yang kita coba charge dari 5%. Setelah 15 menit, udah 44% dong. Setelah setengah jam, 77%. Dan full dalam 43 menitan dari 5%. Ini untuk 6000 mAh cepet banget sih. Lalu performanya gimana? Kita tes Anturu. Yap, walaupun masih berchipset sama dengan V30, tapi masih bisa lebih baik. Ini kecepatan baca dan tulisnya. Dan sudah pasti Vivo sangat aman untuk digunakan main game. Karena ini stabil performanya. Ada performance panel yang bisa Anda atur-atur untuk menunjang game Anda. Selain itu, Vivo V50 ini stabil performanya. Sudah pasti gyro hardware. Ini mantap sih untuk main game. Nah, sekarang kita ke kameranya. Ini adalah the only mid-range yang diberikan 50 megapiksel semua dan autofocus. Namun, kalau dulu di Vivo V30 hanya Pro yang mendapatkan Zeiss, sekarang di non-Pro hadir Zeiss. Keuntungannya apa? Selain mendapati 3 jenis mode warna macam di flagshipnya Vivo, yap, X200 Pro, ini adalah daily driver kami dari launch kemarin. Yap, Vivid, Texture, dan Zeiss Natural. Ini warna hasil kameranya dikalibrasi oleh Zeiss. Seperti yang Anda lihat ini, benar-benar amat minim perbedaan warna antara ultra wide dan wide-nya. Wah, ini adalah aspek flagship yang Vivo berikan di mid-range. Udah gitu Anda bisa pilih high resolution. Anda gunakan untuk foto rame-rame, Anda crop akan tetap detail. Dan juga portrait mode-nya macam di flagship. Ada 23mm, 35mm, dan 50mm. Yang juga bisa Anda coba satu-satu efek-efeknya, filter-filternya, dan bokeh efeknya. Yang kami bingung, mode portrait 50mm ini bisa masih detail hasilnya. Yap, sudah pasti karena 50 megapiksel. Dan juga bisa Anda gunakan zoom hingga 10 kali. Ya, ini masih bisa kepakai sih hasilnya. Dan Anda bisa pakai mode Super Moon Mode. Walaupun dengan mode ini, bulannya otomatis dibesarkan. Dan kalau di zoom, jadi lebih baik hasilnya. Ini perbedaan nge-zoom, mode auto, dan Super Moon Mode. Vivo V50 adalah the only mid-range yang pakai 50 megapiksel juga untuk ultra wide-nya. Yang hasil kedetailannya macam ini, antara auto dan high resolution mode. Yang sudah pasti autofocus dong. Jadi Anda bisa ambil makro. Yep, ini asik sekali.
rada gelap, Anda bisa gunakan Aura Light-nya. Sambil dengarkan video juga bisa. Nah, ini Aura Light 2.0. Ini selalu jadi bonus yang bisa Anda pakai ketika dibutuhkan. Kita lihat, ini low light nih, pakai Aura Light. Nah, coba nih pakai Aura Light ya, nyalain, kita matiin Aura Light-nya. Kayak gini, jadi satis. Jadi Aura kasih kalau Ini level 1, level 2, level 3. Jangan mundur. Lebih enak ya ini kalau off nih. Off. Tuh, statisnya gelap. Nah, pakai Aura Light. Ini auto ya warnanya ya. Masih mantap sih. Anda bisa adjust langsung warna Aura Light 2.0-nya ini. Tapi saran kami auto aja karena dia pakai AI. Karena memang Vivo ngeklaim Aura Light 2.0 ini 143 kali lebih soft dibandingkan flash biasa. Apa bedanya sama flashlight? Ya langsung aja kita bandingkan dengan flashlightnya buah-buahan. Dan di mode portrait jadi ada tambahan style yang menggunakan itu. Pun juga Anda bisa gunakan di kamera depan dengan Aura Screen Light yang hasilnya, wah, ini benar-benar bisa tetap natural gini hasilnya. Dan Vivo memberikan mode baru, ini macam humanistic portrait di flagshipnya. Anda bisa gunakan filter-filter yang menarik, dan Anda bisa pilih watermark yang berbeda dengan mode kamera biasa. Ini fitur unik sih, kayak di kamera Polaroid gitu. Lalu kita ke videonya. Vivo V50 bisa merekam 4K 30 di setiap kameranya, namun tidak dapat ganti-ganti. Tapi kalau ke 1080 30, Anda bisa gonta-ganti setiap kameranya, yang perpindahannya ini amat smooth untuk mid-range. Ultra wide-nya 4K 30 masih mendapatkan stabilisasi, walaupun masih terasa getaran. Dan untuk kamera wide-nya, ini kami balik juga handphonenya. Ini adalah seri V Vivo paling stabil untuk videonya. Untuk indoor dalam ruang ultra wide-nya macam ini. Ultra wide 4K 30 dalam ruang. Ini kami rekam pada saat launching handphone ini. Ini ada pameran hasil-hasil foto Vivo V50. Dan kami stop dulu lalu pindah ke wide karena 4K nggak bisa ganti-ganti kamera. Lalu kamera depannya hanya 1080 30 ya yang mendapati kestabilan. Tapi coba iseng 4K lawan 1080. Jadi ya kami sarankan kamera depan rekam 1080 30 aja. Untuk mendapatkan stabilan tapi tetap mendapatkan detailnya. Namun untuk dynamic range masih kurang ya untuk perekaman kamera depan. Sudah pasti Vivo memberikan efek LUT yang bisa Anda coba-coba. Namun terbatas di 1080 30 ya. Begitupun di kamera depannya. Dan Vivo bisa pilih sumber mic-nya dari mana. Wah, ini mantap sekali. Dan Anda bisa pakai teleprompter, baik di kamera belakang maupun kamera depan. Ini mantap jiwa sih fiturnya. Belum lagi AI-nya. Anda bisa gunakan Gemini di Vivo V50 ini. Pun ada AI Transcribe Assist. Oke, kita akan tes kemampuan AI transcribe-nya apakah akurat. Ini pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris. This is using English for testing AI transcribe in Vivo V50. Yang bisa convert rekaman suara jadi teks. Ini support bahasa Indonesia dong, dan bisa Anda summarize lagi. Jadi kalau lagi meeting bisa digunakan. Dan ada fitur AI call translation dong. Ini kepake banget sih. Dan yang terakhir ada AI Erase 2.0. Anda bisa hilangkan orang tanpa Petrus. Maksud kami, ya gitu, bisa hilangin objek. Atau bisa pakai remove people, dia otomatis akan mendetek dan tinggal di tap aja. Wah, ini asik banget ya. Jadi hasil foto nggak ada foto bomnya. Oke, lalu gimana speakernya? Yuk kita dengar.
Yap, ini sudah pasti improve. Namun ya, sekelas mid-range termasuk sangat baik. Dan sayang, vibration motornya masih kurang lantang. Oke, overall, ini casing yang diberikan unik ya. Ada tambahan perlindungan tiap sudut, dan samping-sampingnya frosted gini. Yap, Vivo V50 kami rekomendasikan bagi Anda yang butuh pengkameraan macam X200, tapi versi terjangkaunya. Karena ya, memang tidak ada lagi di antara kedua ini. Udah gitu IP68 dan IP69 lagi. Dan ada mode underwaternya. Anda pun dapat 4 tahun Android update dan 5 tahun security update. Lalu kalau Anda jadi beli ini, jangan lupa ada produk menarik Vivo lagi, yaitu Vivo Watch GT. Merupakan jam kotak pertamanya Vivo. Mendapati stainless steel digital crown, baterainya tahan 21 hari, ada 100 lebih mode olahraganya, bahkan ada pedal juga. Untuk pencinta jam kotak, ini amat menarik sih. Harganya juga. Bisa Anda cek di YouTube Shopping di bawah atau link di deskripsi. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Motor TV dan Aomobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.